Saudara terkasih dalam Tuhan, Kisah 1 ayat 3 mengatakan begini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini yang dimaksud siapa? Yesus. Jadi Yesus memang betul menampakkan diri selama 40 hari. Itu dibuktikan lagi dengan saudara Thomas yang kemudian mempercayai dia dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ya. Lalu kemudian saudaraku Maria Magdalena yang juga ketemu dia di taman ya, saudara. Lalu juga murid-murid yang waktu itu sedang menjala ikan di tepi danau Tiberias. Lalu kemudian Yesus datang ajak mereka sarapan pagi. Lalu kemudian saudara 2 orang murid yang menuju ke Emmaus, Kleopas dan salah satu orang yang lain, mereka mengalami penampakan Yesus, dan itu terjadi benar selama 40 hari. Dan itu tidak bisa kita berkata tidak, itu fakta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk membuktikan bahwa dia hidup dan maut sudah dikalahkan. Tapi kita, untuk apa kita bangkit? Untuk apa kita menampakkan diri? Mari kita lihat ini teks. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat Pengkhotbah, klik pasal 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Lalu siapa yang nampak? Kita sudah kembali kepada debu. Kita sudah jadi saudaraku tanah. Roh kita sudah kembali kepada Allah. Lah apalagi yang gentayangan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia belum bisa pergi karena dia tersiksa waktu dia meninggal, sehingga dia harus menuntut pembalasan. Itu omong kosong, tidak ada. Itu saudaraku fals cause. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas, debu kembali tanah, roh kembali kepada Allah. Selesai. Dan semua gereja, saudaraku yang terkasih, saya ikuti beberapa gereja punya penguburan kematian juga sama. Selalu kalau peti jenazah sudah dimasukkan ke liang lahat, pendeta angkat tanah, lalu kemudian saudara, sebagaimana tubuh ini diciptakan dari tanah dan kembali kepada tanah, dan roh kita kembali kepada Allah. Tapi dong selesai tabur bunga, panggil nama. Yang pertama Bapak Gembala menaruh keranas bunga, pitaro. Bapak Desa pitaro keranas bunga. Pulang belum sampai rumah, dong dua so omong, tadi kita di tengah jalan, beta pembulu badan merinding. Ya, saudara, dia tadi tidak dengar tuh pendeta omong menggali. Pendeta omong ini ayat yang bilang debu kembali ke tanah, roh kembali ke Allah. Siapa lagi yang bikin merinding kita? Susah lah. Saudara, yang saya bilang tadi, mau percaya Alkitab, mau percaya orang. Saya lebih percaya Alkitab. Manusia kadang-kadang saudara, ini baru omong kebenaran, apalagi yang saya omong kebenaran. Nah, saya ulang, semua gereja beta ikuti. Beberapa kali saya ikuti. Saudara, Gemit punya, Baptis punya, saudara saya ikuti. Itu sama, itu omong. Angka tanah sebagaimana debu kembali, tubuh ini tercipta dari debu tanah, dia kembali ke debu tanah, dan roh dari Allah maka dia kembali kepada Allah. Semua ngomong begitu. Malam datang mete main bingo-bingo, sumulai ngomong hati-hati, sebentar dia datang. Kok tadi lu dengar? Makanya pimelayat itu, dengarin, pimelayat itu dengar pendeta khotbah, saudaraku, supaya lu jangan sesat pikir. Pimelayat itu dengar apa yang firman Allah sampaikan, supaya kita tidak mengalami logikal fallacy. Saudara, baru balik belakang, baru habis kubur, orang undang datang makan. Nah, beta bisa makan orang mati. Kenapa? Setan dong raba-raba kiri kan. Dari mana? Itu logikal fallacy. Oh iya. Itu logikal fallacy. Lu sesat pikir. Tadi tidak
tidak dengar khotbah yang pendeta ada omong tadi. Saya ulang, tadi di Sumaso mau peti mayat semua tutup itu ada omong tuh. Roh kembali kepada Bapa, debu kembali pitana. Lu sondengar. Satu lagi datang bisik, tadi malam besok lihat waktu dia potong daging itu. Itu kan logikal fallacy. Sudah itu tanpa data. Loh, kalau secara hukum Anda bisa dipidana. Iya. Itu sama dengan menuduh. Itu sama dengan menuduh bahwa kami semua yang makan pada saat itu kami makan dari setan. Kau tidak makan dari setan, berarti kau setannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, aneh-aneh, itu logical fallacy. Itu logical fallacy. Itu namanya yang tadi itu postcode. Anda melebih-lebihkan. Setan tidak ada, lu bilang setan ada. Setan sone ramas, lu bilang setan ada ramas. Itu melebih-lebihkan. Saudaraku, ya, itu melebih-lebihkan. Tidak boleh. Anak-anak Tuhan, saya ulang lagi, ini penting buat kita. Jadi tidak ada manusia yang menampakkan diri, tidak ada. Lebih jelas ini ayat lagi, Ayub pasal 7. Tadi sudah ditampilkan ayat yang ke-10. Ayub pasal 7. Mulai ayat 9 sah. Ayat 9 ya. Jemaat, untuk kesekian kalinya kita baca ini ayat ya. Tapi kita masih logikal fallacy, mesti baca ulang. Ayub 7 ayat 9. 1, 2, 3. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan, nah, garis bawah itu kalimat, tidak akan. Baru bacain ayat habis baru bikin lain. Tidak akan muncul kembali. Apalagi ini sudah lihat ayat 10, ini lebih terang benderang. Ayat 10. 1, 2, 3. Ia tidak lagi kembali. Sabar, jangan buru-buru. Tidak kembali lagi kemana? Terus siapa yang ramas-ramas? Ini ayat bilang tidak kembali lagi ke rumahnya. Tidak Bapak, saya lihat dia jelas Bapak, jelas sekali. Dia datang pakai baju GSJA. Awas saya meninggal baru saudara bilang saya datang khotbah di sini. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu saya tidak khotbah, saya turun kok cek satu-satu. Aneh-aneh saja, itu kesesatan berpikir, logical fallacy. Saudara, tidak ada kembali ke rumahnya, Alkitab yang bilang, dan tidak lagi dikenal oleh tempat tinggalnya. Tapi ada ajaran putar balik, pakai ayat juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini lagi viral di medsos. Saudara yang biasa ikut-ikut itu TikTok, mungkin saudara dengar ada orang yang pakai bela. Ya saudara, tidak, orang mati itu masih hidup. Ayat Alkitab yang bilang katanya, saudaraku, saya mau tunjukkan tuh ayatnya. Yohanes, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sabar ya. Yohanes pasal berapa ya? 11 ayat 25. Coba. Yohanes pasal 11 ayat 25. Ini orang pakai ayat juga. Ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yohanes 11 ayat 25. Benarkah dia? Ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, katanya. Walaupun apa? Makanya dia bilang tidak bisa. Ini ayat bilang orang sudah mati itu dia bisa hidup. Waduh, ini lu baca Alkitab belum bagus. Ya saudara, ingat Alkitab itu tidak boleh diterjemahkan tanpa memperhatikan konteksnya. Ya, saya ulang ya, Alkitab itu tidak boleh ditafsirkan tanpa melihat konteksnya. Lu dapat lihat satu ayat, lalu kemudian lu fight, itu jadikan kebenaran. Saudara terkasih, mesti memperhatikan. Loh, kok bisa Ayub bilang tidak kembali? Pengkhotbah bilang roh kembali kepada Allah, debu kembali kepada tanah. Loh, Yesus kenapa bilang
bahwa orang yang sudah mati dia hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kita mesti cek baik-baik. Ini tidak mungkin bertentangan, saudara. Ini tidak mungkin, saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu dengan yang satu baku kasih salah. Tidak bisa. Alkitab itu kan satu kesatuan. Kita sering kenal dengan ineransi Alkitab. Alkitab itu tanpa salah. Hanya orang-orang yang menafsirkan secara keliru. Yesus ini kan sedang bicara akulah kebangkitan dan hidup. Maksudnya apa? Saudara terkasih dalam Tuhan, dia sedang berbicara bukan tentang hidup yang sekarang, tapi hidup yang akan datang. Hidup kekal, hidup yang di sorga. Artinya memang kita mati secara tubuh, tetapi kehidupan kekal itu sudah menjadi bagian hidup kita. Itu yang Yesus maksudkan. Jadi Yesus tidak pernah bicara bahwa saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang mati itu masih bisa bergentayangan, orang yang mati itu hidup lalu kembali. Saudaraku, pergi ke rumahnya, itu tidak ada. Itu terlihat jelas dalam cerita yang Yesus angkat tentang Lazarus dan orang kaya. Kalau Yesus bilang ini ayat, saudaraku yang dikasih Allah dengan maksud bahwa orang mati itu hidup secara jasmani, lalu bisa menampakkan diri, dia bertentangan dengan perumpamaan atau cerita yang dia angkat tentang Lazarus, Lukas pasal 16 itu ayat 19 mulai. Karena waktu itu hari kan itu orang kaya bilang, tolong dulu Abraham, ya, beta pu saudara di sana ada 5, beta mau bangkit kopi dulu, beta mau kasih ingat sandong. Tapi Alkitab bilang apa? Tidak bisa. Tidak bisa. Di sana itu ada pada kitab nabi-nabi. Di sana sudah ada hukum Taurat. Kau tidak perlu bangkit, kau tidak perlu pergi, karena memang tidak ada lagi kesempatan di dunia orang mati untuk kembali, itu tidak ada. Kalau saudaraku ini ayat bicara tentang hidup jasmani itu, atau seperti yang orang tafsirkan bahwa Yesus, orang yang mati itu masih bisa punya hubungan, ya, masih datang ke rumah segala macam, maka Yesus bertentangan dengan Lukas pasal 16 itu, ayat 19, dan itu tidak mungkin terjadi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi ingatlah